Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fathul Khair MPD. Riwayat pendidikan saya S2 jurusan Pendidikan Agama Islam di kampus IAIN Pontianak. Alhamdulillah, saya mengajar di Prodi S1 Profesi Nurse di kampus Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat. Dengan NIDN saya 1115068301. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah AIK 2, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2, yaitu Akhlak, Ibadah, dan Amaliyah. Ini sangat linear dengan kualifikasi pendidikan formal saya, yaitu S2 Pendidikan Agama Islam dengan kode mata kuliah CAN 1052, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Profesi Nurse. Mata kuliah yang saya ampuh adalah AIK 2, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2, yaitu Akhlak, Ibadah, dan Amaliyah. Merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti dan dikuasai oleh mahasiswa guna sebagai penanaman dan penguatan moral, baik hablum minallah, hubungan kepada Allah, maupun hablum minan nas, yaitu hubungan dengan manusia. Mata kuliah ini terdapat bersifat konseptual teoritis maupun praktis. Maka mata kuliah ini menyajikan beberapa pengetahuan penting dan sangat mendasar tentang akhlak, ibadah mahdhah dan ghairu mardhah, serta muamalah. Selain itu, bahan kajian mata kuliah ini membahas secara argumentatif beberapa topik meliputi konsep ibadah, sholat, puasa, dan muamalah, hingga akhlak dalam Islam. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS, 7 sebelum UTS, dan 7 pasca UTS. Mata kuliah ini memberikan dan meningkatkan literatur kepada mahasiswa dengan beberapa aspek penilaian, yaitu sebagai berikut. Persentase pertama, yakni aspek sikap sebanyak 10%. Maka yang akan dinilai pada mahasiswa bagaimana dia bersikap di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian, aspek penilaian yang kedua yakni tugas sebanyak 15%. Tugas ini menyangkut beberapa hal. Pertama, bagaimana mahasiswa itu mengkaji literatur bersama kelompoknya, dan sebelumnya sudah dibagikan kelompok pada mahasiswa tersebut, dan bagaimana kelompok itu bersama-sama membuat makalah dengan cara yang baik, dan makalah tersebut dapat menjadi bahan penyampaian baik di waktu diskusi dan mempresentasikan kajian literatur mereka. Kemudian yang ketiga, yakni partisipasi sebanyak 20%. Dan mahasiswa dituntut untuk bisa dalam 3 hal, yaitu bagaimana mengkaji literatur dengan cara yang baik, membuat makalah dengan cara yang baik, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian, diskusi dan mempresentasikan hasil dari literatur atau kajian literatur tersebut. Yang keempat, yakni penilaian UTS 25% dan penilaian UAS sebanyak 30%.
Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mata kuliah AIK 2, Al-Islam dan Kemuhammadihan 2, Akhlak, Ibadah, dan Muamalah. Dilihat dari aspek pengertian kedudukan hingga ruang lingkupnya dengan modal student center learning dan pembelajaran yang akan kami terapkan, yakni pembelajaran discovery learning, yakni bagaimana mahasiswa betul-betul memahami secara utuh kajian literasi dengan tema-tema yang dibahas dan dibagi per kelompok. Selain itu juga, bagaimana mahasiswa bisa melakukan problem-based learning atau menyelesaikan persoalan yang memang ada di dalam tema-tema tersebut, dan akhirnya bagaimana mahasiswa dan kelompoknya tersebut bisa melakukan problem solving learning, yakni bagaimana pembelajaran itu melahirkan sebuah solusi dari diskusi atau problem based learning, sehingga akhirnya mahasiswa bisa mempresentasikan dengan cara yang baik, dan terakhir mahasiswa bisa mendemonstrasikan atau mempraktikkan ibadah, akhlak, muamalah itu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Juga mahasiswa agar dapat memiliki bekal selain hanya teoritis dan konsep, tapi juga bekal praktis dalam menerapkan akhlak, ibadah, dan muamalah dalam keseharian mereka masing-masing. Terima kasih. Itu gambaran umum tentang mata kuliah AIK 2, Al-Islam dan Kemuhammadihan 2, yaitu akhlak, ibadah, dan muamalah. Selanjutnya bisa melihat tayangan video praktek pembelajaran mata kuliah AIK 2, Al-Islam dan Kemuhammadihan 2, yaitu akhlak, ibadah, dan muamalah setelah ini. Selamat menyaksikan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk perkuliahan yang pertemuan yang kedua ya, yaitu bicara tentang konsep ibadah. Ini mata kuliah AIK 2, yaitu akhlak, ibadah, dan muamalah. Yaitu pertemuan kedua kita akan bicarakan tentang konsep ibadah. Baik, Bapak sekarang akan menampilkan PPT ya. Oke, di sini ada PPT di mana ada sebuah gambar. Di situ tua dan muda melaksanakan sholat. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan maksud dari gambar ini? Oke, silakan. Boleh maju, sebutkan namanya. Menghadap ke teman-temannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajo Azura Dasmir. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan arti dari foto tersebut, yang berjudul tua dan muda melaksanakan sholat. Artinya, ibadah adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Tidak memandang tua dan muda, lelaki ataupun perempuan, kita sebagai umat muslim wajib melaksanakan tugas, karena sholat adalah tiang agama bagi umat muslim. Oke, sudah? Oke, aplaus, terima kasih. Bagus. Gambar keduanya. Ada yang bisa menjelaskan gambar ini?
Oke, silakan kakak maju, sebutkan namanya, menghadap ke temannya. Ya, ini masih pembukaan ya, belum masuk materinya. Silakan. Nama saya Afro Nabil Syarifah. Saya akan menjelaskan terkait dari foto yang kita lihat sekarang. Mengutip dari sebuah hadis yang diriwayatkan hadis riwayat Ahmad, ialah carilah ilmu dari buaya ibu sampai liang lahat. Dari sini kita tahu bahwa pentingnya sebuah ilmu, namun ibadah juga tak kalah pentingnya. Salat adalah salah satu ibadah yang disebutkan dalam rukun Islam pertama yang merupakan ibadah, yang mana juga termasuk identitas seorang muslim. Bahwasanya pula, salat merupakan kewajiban tiap muslim tanpa terkecuali. Oleh karenanya, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Sekian, terima kasih. Mantap, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Oke. Gambar selanjutnya adalah kuli bangunan aja sholat. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Bang. Nah, ini luar biasa. Namanya jangan lupa sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Muhammad Muhammad. Saya akan menjelaskan dari foto kuli bangunan aja sholat. Yang seperti kita tahu, sebuah kuli bangunan ini kan pasti sibuk kerja. Dia pun sesibuk-sibuknya dia kerja, dia pasti menyempatkan untuk sholat. Karena sholat itu diwajibkan untuk kita yang beragama Islam. Sudah disunahkan juga untuk sholat. Sudah sesibuk-sibuk apapun kita bekerja, pasti sempatkanlah waktu untuk sholat. Masa kita kalah semua orang sakit? Orang sakit aja masih berusaha untuk mau sholat. Masa kita yang cuma tidak ada kesibukan, tidak mau sholat, ya lebih mementingkan hal-hal yang tidak penting lah. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Ini Bapak ada gambar lagi. Iya, Pak Ojol atau Abang Ojol yang lagi melaksanakan sholat, dan ada kata-kata yang bagus ini. Sebanyak apapun aku mencari order, tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Silakan Kak. Menghadap ke temannya, lalu sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Sholat adalah suatu perintah Allah yang wajib dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam hidup kita. Jadi, akankah kita meninggalkan sholat hanya karena kita alasan sedang bekerja? Sibuk apapun kita bekerja, ingat dan patuh terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat, karena sholat wajib bagi umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa tadi jawaban teman-teman kalian. Ini pembuka yang sangat baik ya. Langsung saja kita masuk pada materi kita, yaitu tentang ibadah. Ya, ibadah. Jadi salah satu tugas manusia beriman, salah satu tugas manusia mengakunya beragama Islam, beriman kepada Allah, itu wajib menunaikan ibadah. Ya, ibadah. Pertanyaannya adalah, apa itu ibadah? Nah, ini ada yang bisa menjawab apa itu ibadah? Ya, baik, ini jawabannya. Kalau kita bicara masalah ibadah, itu ada bermakna secara bahasa, ada bermakna secara istilah. Ya, bermakna secara bahasa itu dari kata bahasa Arab, yaitu al-abadiyah.
al-ubudiyah, al-ubudah, al-ibadah, itu semuanya dari kata satu akar yang bermakna abidah, yang berarti itu adalah taat dan tunduk secara bahasa, atau melakukan pengabdian. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, berarti dia itu menjalankan ketaatan dia kepada Allah. Dan menunjukkan bahwa dia itu adalah sebagai hamba, pengabdi kepada Tuhannya, yaitu Allah. Jadi kalau dia tidak menjalankan ibadah, berarti otomatis dia itu tidak taat, alias bangkang. Nah, mau kalian bangkang? Kalau tidak mau disebut bangkang, harus sholat, ibadah. Nah, itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, ibadah itu adalah berbagai macam bentuk aktivitas manusia yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Jadi seluruh aktivitas, di mana aktivitas itu mengandung kebaikan, ya tentu kebaikan itu pasti dicintai oleh Allah, mendapat ridho dari Allah. Apapun bentuk kebaikan tersebut, maka itu adalah ibadah. Dilakukan secara terang-terangan maupun dilakukan secara tersembunyi. Itu secara istilah. Sholat itu bisa dilakukan secara terang-terangan, yaitu melalui sholat berjamaah. Bisa juga dilakukan secara tersembunyi, yaitu melakukan secara sendirian. Atau amal-amal yang lain. Ya. Segala bentuk perbuatan yang baik, menolong orang, membantu orang, menghormati orang, menghargai orang, ya, walaupun dia itu terang-terangan membantu maupun dia menyembunyikan bahwa dia itu sudah membantu, itu pun disebut dengan ibadah. Itu disebut dengan ketaatan kepada Allah. Jadi semasa kita melakukan aktivitas yang bernilai kebaikan apapun jenisnya, berarti itu kita masuk pada golongan orang-orang yang beribadah, orang yang taat, orang yang patuh, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Ini makna secara bahasa dan makna secara istilah. Nah, selanjutnya, Pak, kenapa kita harus ibadah, Pak? Apakah ada dasar hukumnya, Pak? Ada. Perhatikan di sini. Dasar hukumnya itu ada di dalam Al-Quran. Bapak sengaja di sini memberikan tiga ayat. Ada di surah Al-Anbiya, ada di surah An-Nahl, ada di surah Az-Zariyat. Ya. Di mana ayat-ayat ini berbicara tentang kewajiban kita untuk beribadah. Salah satu yang Bapak ambil dalam surah Al-Zariyat, yaitu ayat 56 sampai 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdi, taat, patuh, menjalankan seluruh aktivitas kebaikan, baik kebaikan berhubungan dengan Allah maupun kebaikan berhubungan sesama manusia dan sesama atau dengan lingkungan.
Berhubungan dengan Allah itu sholat, puasa. Berhubungan dengan manusia, saling menghormati, saling menolong, saling menghargai, ya, tanamkan nilai toleransi, jangan sampai ada intoleransi, tanamkan rasa peduli, tanamkan rasa kemanusiaan, jalankan sikap-sikap tolong menolong, gotong royong. Itu adalah ibadah yang berhubungan dengan manusia. Dengan lingkungan, menjaga kebersihan, ada sampah dibuang pada tempatnya. Karena itu bagian dari ibadah. Ya. Menjaga lingkungan, menanam pohon, menjaga lingkungan, tidak boleh membakar sembarangan. Menjaga lingkungan, buat saluran air sehingga air itu mendapat saluran yang terarah dan tidak mengakibatkan banjir. Itu semua adalah ibadah. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang memiliki nilai ibadah, dan ibadah itu menunjukkan bahwa kita kepatuhan dan ketaatan penghambaan kita kepada Allah. Ya, kepada Allah. Nah, dari dasar-dasar hukum ini, maka ibadah itu hukumnya wajib. Kalau sudah wajib, maka harus kita melakukan, tidak boleh kita tidak melakukan. Kalau wajib melakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan mendapat dosa. Tidak sholat yang berhubungan dengan Allah, tidak dilakukan dosa. Berhubungan dengan manusia, tidak suka menolong tapi caci maki, dosa. Berhubungan dengan lingkungan, membuang sampah sembarangan berarti dosa. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Next. Nah, ibadah itu ada dua. Ada yang namanya ibadah mahdhah, ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Apa itu mahdhah? Apa itu ghairu mahdhah? Mahdhah itu adalah peribadatan yang sudah ditetapkan tata caranya serta aturan-aturannya yang meliputi syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang dimakruhkan serta membatalkan. Contoh, sholat. Sholat itu ibadah mahdhah karena tata caranya sudah ditentukan, baik di dalam Al-Quran maupun yang ada di Al-Hadis atau Sunnah. Dari takbiratul ihram sampai selesai, itu sudah ada tata cara aturannya. Itu tak boleh ditambah, tak boleh dikurang-kurangi. Itu namanya ibadah mahdhah. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah yaitu memiliki pengertian yang sangat luas karena tidak ditentukan tata caranya atau aturannya secara baku sebagaimana halnya ibadah mahdhah, seperti kegiatan-kegiatan yang bernilai kebaikan. Senyum itu ibadah. Senyum itu ibadah. Tapi cara senyum itu tidak ada aturannya. Pokoknya senyum itu sudah ibadah. Itu namanya ghairu mahdhah. Ya. Menolong itu ghairu mahdhah. Menolong itu ibadah ghairu mahdhah. Karena tidak ada aturannya. Pokoknya menolong apapun semasa itu kebaikan, itu disebut ibadah ghairu mahdhah. Tidak memiliki tata cara yang baku. Pokoknya itu menilai, pokoknya itu menimbulkan kebaikan. Jadi seluruh aktivitas kita, semasa itu mengandung kebaikan, maka itu ibadah. Masuk kategori ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, semuanya akan bernilai pahala dan akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Paham ya? Nah ini. Baik. Nah, terus pentingnya ibadah itu apa, Pak?
Urgensinya apa, Pak? Kok segitunya ibadah itu ditekankan? Ini pertama, orang yang beribadah itu menunjukkan cinta dan bentuk kepatuhan kepada Al-Khaliq. Al-Khaliq itu adalah Allah sang pencipta. Kalau kita beribadah berarti kita cinta pada Tuhannya. Yang kedua, ibadah merupakan implementasi rasa syukur kepada Allah. Kalau kita beribadah berarti kita bersyukur. Kebalikannya, kalau kita tidak beribadah berarti kita tidak bersyukur alias kufur. Maka penting beribadah. Selanjutnya, ibadah adalah upaya mencari cinta Allah dan terlepas dari murkanya. Kalau kita beribadah, maka kita akan dijauhkan dari murkanya atau siksaan dari Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak beribadah, berarti kita mau disiksa. Berarti kita mau dimurkai Allah. Jawabannya tentu tidak, Nah, selanjutnya adalah penting melakukan ibadah itu karena ibadah adalah jalan memuliakan diri sendiri. Semakin kita beribadah, semakin kita beramal baik, maka kita akan dihormati oleh orang, kita dimuliakan oleh orang. Manusia saja menghormati, apalagi Allah. Ibadah itu tidak ada ruginya, yang ada adalah untung. Baik, mungkin sampai di sini ya pertemuan kita, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diimplementasikan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Biar kita mendapat keberkahan, kita tutup bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar, tetap rajin sholat dan taat pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.